Halo, kembali lagi bersama kami di Profilm. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Saksit. Ini film tentang anak band, salah satu film Thailand kesukaan Mimin nih. Ya, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film dimulai dengan berkumpulnya 3 orang sahabat. Mereka saling memandang gedung pertunjukan dan mereka mengatakan bahwa inilah panggung masa depan mereka. Mereka adalah Pat, Kong, dan X. Flashback ketika Pat dan Kong masih SD. Pat dan Kong adalah sahabat dekat waktu dia kecil. Di dalam kelas, guru menilai suara mereka satu persatu siswa dari kelas Pat. Di dalam kelas, murid satu persatu pun menyanyi dalam bahasa Thailand. Ya iyalah, ini kan film Thailand. Di dalam kelas, Pat merasa gelisah jika ia dipanggil maju di depan kelas. Terlihat dari ekspresinya dia tidak mau dipanggil oleh gurunya. Tetapi pada akhirnya ia maju ke depan kelas dan bingung ingin menyanyikan lagu apa. Banyak teman-temannya menggoda karena Kong adalah teman baik Pat. Ia melempar kertas ke muka orang yang mengganggu Pat dan terlihat saling adu lempar kertas. Kemudian ada teman sekelasnya yang bernama Ern. Ia mengisyaratkan Pat untuk menyanyi lagu rock yang mudah bagi dia. Dengan bahasa Thailand tentunya. Dilihat dari ekspresinya dia mengerti lagunya. Tetapi pada saat mempraktekannya, dia malah membuat teman-temannya tertawa. Lalu saatnya Ern yang disuruh maju. Tapi saat Ern bernyanyi, semua teman-temannya pun ikut bernyanyi dan terbawa suasana. Saat Pat dan Kong mengganggu temannya, Kong pun ditegur oleh seseorang. Ternyata itu adalah Kay, saudara kembar Kong, dan mengatakan kepada Kong bahwa mereka sudah dijemput. Bu guru datang pada Pat dan menyuruh Pat untuk mencari Ern. Ia dengan mudah menemukan Ern dan memanggilnya. Karena Ern memakai headset, ia kaget melihat Pat datang. Pat mengatakan kepada Ern bahwa ia sudah dijemput oleh neneknya. Pat dan Ern pun saling mengobrol dan Ern bilang ia ingin membuat albumnya sendiri. Pat bertanya kepada Ern kenapa Ern senang mendengarkan musik, dan Ern pun memberikan headsetnya kepada Pat. Mereka seperti sepasang kekasih yang berjalan bersama sambil mendengarkan musik. Waktu pun berjalan dengan cepat, hingga Ern mencopot headsetnya. Neneknya sudah menunggu di depan sekolah. Sebelum pulang sekolah, Ern memberikan lagu-lagu kesukaannya dalam bentuk kaset dan berkata bahwa besok ia akan pindah ke Bangkok. Mendengar hal itu, Pat pun langsung galau segalau-galaunya. Ia mendengarkan lagu galau dan tiba-tiba di sampingnya muncul penyanyi aslinya. Mengetahui Ern pindah, Pat pun kemudian meminjam gitar Kong. Dan terlihat wajah Kong seperti habis gelut dengan Kay. Pat menyanyikan lagu yang dinyanyikan Ern di depan kelas dan merekam di kaset pemberian Ern. Pat pun pergi ke rumah Ern. Sesampainya di depan rumah, Pat pun menelpon di gardu telepon. Dan ternyata ayah Ern lah yang mengangkatnya. Karena gugup, Pat mengaku dirinya sebagai Kong dan ayah Ern memarahi Pat. Di dalam kelas masih berlanjut penilaian menyanyi. Kali ini Tuang menyanyikan lagu yang menggosipkan kalau Kong dan Ern berpacaran. Melihat hal itu, terlihat Pat ketakutan. Ia khawatir kalau ia ketahuan bahwa yang sebenarnya yang menelpon itu adalah dirinya. Ern terlihat marah dan menangis. Kemudian ia mendatangi Kong. Kemudian ia mengatakan bahwa ia nggak suka diganggu. Sebenarnya Pat ingin menyerahkan kaset itu sebelum Ern meninggalkan dirinya. Tapi ia mengurungkan niat dan Ern pun pindah ke Bangkok. Lanjut di adegan berikutnya, ketika mereka sudah dewasa, terlihat Kay dengan kerennya manggung di depan murid-murid lainnya. Sedangkan Kong berkata pada Pat bahwa tidak ada yang menarik di pentas ini. Bisa dibilang si Kong ini cuma iri karena saudara kembarnya, Kay, mempunyai penggemar yang banyak. Saat Kong dan Pat berjalan bersama, Kong berkata kepada Pat bahwa ada cewek pindahan yang cantik. Kong pun menunjuk ke arah cewek cantik itu, tapi mereka tidak mengetahui siapa cewek cantik itu. Sehari setelah pentas itu, Kong dan Pat bermain kartu Yu-Gi-Oh! Seorang cowok yang mendatanginya kemungkinan besar dia adalah Tuang, karena memakai kacamata seperti waktu mereka masih SD. Tuang berkata ada pindahan cewek cantik dan mereka pasti terkejut. Dan Kong pun penasaran siapa cewek itu. Setelah mereka bertemu, betapa terkejutnya mereka bahwa itu adalah Ern. Dan Pat pun sangat senang. Dan terlihat saat pulang sekolah, ia menyanyikan lagu cinta yang menandakan ia sedang mulai jatuh cinta lagi.
Cinta monyet masa SMA nih, lanjut. Setelah pertemuan, Kong pun ingin mendirikan sebuah band dengan Pat. Dari logat dan wajahnya sih kemungkinan besar Kong naksir Earn, tapi Pat menolak. Kemudian diperlihatkan Kong sudah mempunyai pick gitarnya yang terbuat dari potongan kartu Yu-Gi-Oh. Mereka berdua pun mencari personil band lainnya untuk dijadikan drummer. Ia menemukan anak kelas sebelah bernama X. Ia pintar bermain basket, tetapi saat sedang melakukan dunk dan ia terjatuh dan tangannya harus digips. Ternyata Kong sudah memberitahu pada Tuang bahwa dia memiliki band yang beranggota 3 orang. Tuang menyampaikan kepada seluruh sekolah bahwa ia akan tampil di mall dengan nama Kong and Friends. Mendengar hal itu, ekspresi Pat menjadi tidak enak, tetapi mereka bertiga mau tidak mau harus tampil di acara tersebut untuk menutupi malu mereka. Mereka bertiga pun pergi ke studio band dan menyewa 1 jam. Tapi banyak banget halangannya saat latihan. Mau tidak mau mereka konser dengan persiapan yang minim. Saat datang ke tempat acara tersebut, Pat kembali menunjukkan muka ketidakyakinan dia. Dan ternyata acara yang mereka hadiri adalah acara yang diperkenankan untuk anak-anak. Mereka pun dipersilakan menaiki panggung dan menyanyikan lagu versi rock yang berjudul Busaba. Saat mereka memainkan musik dan bernyanyi, semua orang menutup kupingnya. Terlihat hanya Earn yang enjoy menonton, dan Tuang yang mendokumentasikannya. Saat pertunjukan, terlihat tangan X yang berdarah, dan banyak anak kecil yang menangis, dan alhasil mereka diejek satu sekolah. Setelah dikongek oleh Tuang, Kong dan Pat keluar dari kelas, dan mereka secara tidak sengaja melihat Earn sedang bermain gitar, dan bernyanyi dengan suara yang sangat bagus. Melihat hal itu, mereka pun berusaha merekrut Earn sebagai vokalis dan gitaris. Saat sedang melihat bagusnya permainan gitar Earn, datanglah band yang sangat disegani. Mereka yang diketuai oleh Kay yang bandnya bernama The Arena. Karena penasaran, Kong pun bertanya kepada Tuang, siapa sih isi dari band The Arena? Dan Tuang pun langsung menjelaskan. Kong pun bertanya lagi kepada Earn, apakah ia ingin bergabung dengan bandnya? Dan Earn pun setuju. Di saat ingin latihan, jadwal studio bandnya pun penuh. Tetapi X menawarkan untuk latihan di toko kue milik ayahnya. Dan ternyata tempatnya penuh barang-barang bekas dapur milik ayahnya. Dengan sabar mereka pun membereskan tempat tersebut. Habis latihan bareng, mereka pun membacakan syarat untuk mengikuti kontes itu. Dan dalam kontes itu tertulis bahwa lagu yang harus ia gunakan adalah lagu yang dibuat sendiri. Sampai akhirnya Earn dan Pat berbicara langsung mengenai lagu seperti apa yang ia ingin tulis nantinya. Pat dan Earn bertemu di rumah Earn, dan Earn meminjamkan lagu-lagu yang bertema cinta. Setelah itu, Pat membuat lagu baru untuk Earn, sambil mengingat-ingat kejadian apa saja yang ia lalui bersamanya. Saking asiknya membuat lagu, Kong pun datang dan membaca lagu itu. Kong pun tertarik dengan lagu itu, dan ia berkata ia suka dengan Earn. Adegan pun berpindah ketika di arena menyanyikan lagunya di depan murid-murid SMA. Terlihat beberapa kali Kong menggoda Earn yang berada di samping Pat. Karena ia merasa gak enak pada Kong, dia cuma diam aja dan memberikan ekspresi yang datar. Pat pun berinisiatif untuk pergi meninggalkan mereka dengan alasan ingin mengerjakan lagunya. Setelah itu Pat merasa galau, diiringi lagu Thailand lagi. Yang sedih, tiba-tiba Kong menelpon Pat. Ia menangis. Di saat menelpon Pat, ternyata Kong sudah membelikan tiket kereta untuk perjalanan entah kemana, dan berkata ia patah hati setelah ditolak cintanya oleh Earn. Ternyata X juga sedang patah hati. Ternyata ia kalah mendekati cewek idolanya. Cewek incaran X ternyata lebih memilih cewek tomboy dibandingkan dengan dirinya. Di dalam kereta, Kong membeli bir. Mereka bertiga meminum bir yang sangat banyak. Mereka terlihat mabuk dan diiringi lagu yang masih membuat kita sedih. Ketika tertidur pulas, ternyata tujuan mereka berdua adalah Bangkok. Mereka datang untuk mengintip sekolah khusus wanita di Bangkok. Tidak diduga, apa yang dialami X kembali terjadi. Ada pepatah di mana ada cewek cantik pasti ada cewek tomboy, dan itu pun terjadi lagi. Tujuan lain mereka berdua adalah gedung pertunjukan, seperti awal saat film ini dimulai. Saat ia bertiga masuk, terlihat ada band yang sedang menyanyikan lagunya. Tapi di tengah-tengah, Kong malah maju ke depan dan menyatukan tangannya dengan vokalis tersebut. Ternyata band tersebut sedang melakukan syuting video klip. Tapi sebelum mereka diusir, Kong melemparkan pick gitar miliknya.
dan berjanji ke vokalis tersebut bahwa mereka akan manggung di arena itu suatu hari nanti. Mereka bertiga pun balik dari Bangkok dan membuat band baru yang bernama Succeed, karena sebelumnya Kong ditolak cintanya oleh Earn. Pat tidak sengaja bertemu Earn apakah ia masih mungkin bergabung dengan bandnya, dan Earn berkata tidak mungkin dan minta maaf kepada Pat dengan apa yang terjadi dengan bandnya. Di akhir pembicaraan, Pat berkata ia masih ingin melihat foto Earn di album yang dia buat. Kong memilih gitar dan mencobanya satu persatu. Abang-abang yang sedang membantunya pun sebenarnya capek, tapi ditahan-tahan. Tetapi rupanya Kong malah membeli bass itu dipinjamkan untuk Pat. Saat adegan di kamar mandi, Pat dan Tong mendengarkan apa yang sedang dibicarakan vokalis di arena. Vokalis tersebut nampak menjelek-jelekan Kay dan mengatakan band itu tidak akan pernah ada tanpa dirinya. Merasa kesal, Kong menyiramkan satu demi satu gayung dalam kamar mandi. Tetapi vokalis itu marah ketika tahu yang melakukan itu Kong yang mengaku Kay. Kemudian Kong gelut dengan vokalis di arena hingga meninggalkan lebam biru. Dan sesampainya di rumah, Kay berbicara kepada Kong bahwa dia sudah mengeluarkan vokalis tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Kong and Friends nampak tidak percaya diri karena yang bergabung dengan di arena adalah Earn. Kemudian di adegan selanjutnya, Pat mengembalikan kaset yang dipinjamkan kepada Earn. Dan di dalamnya ada kaset yang dipinjamkan pada saat ia masih SD, serta tambahan rekaman lagu untuk Earn. Tanpa diduga, Earn mendengarkan lagu tersebut dan kemudian menelpon Pat. Karena hal itu, Pat datang ke rumah Earn, tapi ada hal yang menarik setelahnya. Mereka berdua bernyanyi bersama lagu yang telah dibuat Pat. Dan Pat pun menjelaskan kenapa ia dulu mengaku dirinya Kong saat mencoba menelpon Earn waktu SD. Hari perlombaan pun semakin dekat. Lagu mereka pun dilatih di studio roti milik Ayah X. Setelah beberapa hari hingga larut malam, lagu yang mereka buat akhirnya selesai dan tinggal menunggu pengumuman. Saat pengumuman lewat radio, mereka frustasi karena hanya 20 band saja yang diterima. Saat panggilan sampai ke 19 band, mereka pun belum juga dipanggil. Saking frustasinya, Kong mematikan radionya karena kesal dengan pembawa radio tersebut. Mereka tidak tahu apakah mereka berhasil lolos atau tidak. Tanpa diduga, Earn menghubungi Pat, dan Succeed merupakan peserta yang terakhir lolos, dan mereka pun mempersiapkan pemeran pembantu yang akan ikut dalam konser mereka nantinya, yang berupa anak kecil yang mulutnya diberi Coca-Cola dikasih Mentos, mirip orang lagi overdosis, dan ada anak kecil yang joget juga. Diperlihatkan kebucinan Pat dan Earn. Salah satunya, Pat menemaninya ke toko gitar. Pat pun menggombali Earn, ia mengatakan Earn imut. Penjaga gitar tersebut pun bergumam saat Pat menggombali Earn. Cinta monyet, katanya sambil bergeleng. Adegan berubah, akhirnya Succeed tampil di panggung tersebut. Mereka ke bagian manggung setelah band di arena tampil. Pat dan Earn saling memberi semangat. Tetapi pada saat di arena tampil dan tidak diduga, lagu yang dibawakan di arena adalah lagu yang dibuat oleh Pat, yang membuat Kong menjadi patah hati. Karena hal itu, Pat mengundang Earn untuk datang ke kafe. Dan ternyata maksud tujuan Pat adalah untuk memutuskan hubungan dengan Earn. Dan Earn pun sedih meninggalkan Pat. Hubungan Pat dan Kong pun merenggang. Mereka tidak menegur satu sama lain hingga lulus SMA. Pas acara coret-coretan, Pat pun mengembalikan bass milik Kong, tetapi tidak berbicara dengannya. Waktu pun berjalan, mereka sudah lama berpisah di sekolah lamanya. Di sekolah lamanya diadakan reunian dan mengundang di arena sebagai bintang tamunya. Tidak lupa, Pat membeli satu kaset untuk ditandatangani oleh Earn. Saat melihat konser di arena, ia bertemu dengan X dan berjoget bersama. Ia menemui Earn dan meminta tanda tangannya, lalu mengobrol bersama. Sepertinya Earn dan Pat masih memiliki perasaan satu sama lain. Acara berlangsung sampai malah terlihat tuang memutarkan film saat mereka masih SMA. Di antaranya ada video saat Kong and Friends sedang menganggung bersama. Saat Pat ingin mengajak ngobrol Kong terlihat mengacuhkan Pat. Kemudian dengan rasa percaya diri, Pat naik ke atas panggung dan bermain bass sendiri dan menyanyikan lagu Succeed. Di sini Pat berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Kong. Mendengar Pat bernyanyi, Kong pun menjauhi Pat dan Pat bernyanyi tambah keras. Dan ternyata Kong mendatangi Kay sambil menangis untuk meminjam pick gitar Kay, yang ternyata pick tersebut adalah miliknya yang bergambar Yu-Gi-Oh. Lalu Kong berlari ke arah panggung sambil menangis disertai X.
Mereka bertiga bernyanyi lagu Saksit. Adegan itu membuat yang nonton pasti sedih karena mereka bakal tahu arti dari sebuah sahabat. Lanjut ke adegan akhir. Pat, Kong, X, dan Earn pun berteman kembali. Ia pun bernostalgia membuat band untuk pentas di festival hasil kebun. Saat film berakhir, mereka menyanyi bersama dan melompat ke arah tomat dari hasil kebun dan film pun tamat. Pada dasarnya film ini menceritakan tentang perjalanan anak SMA untuk memikat para gadis-gadis. Namun ironisnya hanya Pat saja yang berhasil mendapatkannya, meskipun ia harus rela mengorbankan persahabatan dengan Kong. Film Saksit sendiri mencoba menggambarkan polemik yang dihadapi oleh para remaja pada saat memulai karir bandnya. Salah satunya adalah memilih antara orang yang disukai atau berkomitmen penuh kepada band. Terima kasih, kami Profilm pamit undur diri.